Oke Lur, selamat datang di Alur. Kali ini aku akan membagikan pengalaman baca sebuah novel bergenre fantasi terjemahan novel Jepang, yaitu Semalam di Kereta Bima Sakti karya Miyazawa Kenji yang diterbitkan oleh penerbit Mai. Novel ini bercerita tentang Giovanni yang berniat untuk menjemput susu dan menyaksikan festival Bima Sakti. Tapi selama di perjalanan, Giovanni mendapatkan ejekan dari teman-temannya karena ayahnya tidak kunjung pulang dari melaut. Namun secara tiba-tiba di malam festival itu, keajaiban menimpa Giovanni. Bersama Campanella, Giovanni menjelajahi Bima Sakti dengan menggunakan kereta. Namun tugas kereta itu bukan hanya mengajak penumpangnya menikmati Bima Sakti, melainkan lebih daripada itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Kalian bisa mengikuti perjalanan Giovanni dan Campanella di Bima Sakti melalui buku ini. Novel ini sangatlah tipis, sekitar 115 halaman. Tapi isinya beneran magis dan ditutup dengan adegan yang melankolis. Aku masih ingat kalau alasan aku membeli novel ini adalah karena covernya. Kalian bisa lihat covernya seindah ini, secantik ini. Lihat, ini adalah belakang covernya. Terus ini bagian depan covernya. Dan cover secantik ini berpadu sempurna dengan judul yang sangat ajaib, yaitu Semalam di Kereta Bima Sakti. Dan menurut aku, ini judulnya sangat menarik perhatian dan bikin penasaran. Lalu, kalau memang ada di dunia nyata ini, kereta rekreasi mengelilingi Bima Sakti, kayaknya sebagai astrofil, aku akan maju paling depan. Aku nggak sabar untuk melihat bintang-bintang yang membentuk sebuah rasi, atau hanya sebatas melihat-lihat planet yang ada di Bima Sakti. Kayaknya bakalan seru banget. Secara alur cerita, apa yang ingin disampaikan dari buku ini sangatlah sederhana. Akan tetapi, narasi yang dimuat di buku ini dari awal sampai akhir sangatlah imajinatif. Aku berusaha untuk mensejajarkan diri dengan imajinasi sang penulis, akan tetapi malah berakhir agak pening. Dan ya emang sih yang paling bener tuh ada kereta yang ngajak jalan-jalan ke Bima Sakti. Untuk bisa relate sama buku ini dan bisa tambah klop banget sama buku ini. Kemudian ilustrasi yang ada di novel ini juga sangat cantik, sangat indah, dan sangat cocok dengan gaya penceritaan di novel ini. Aku akan nunjukin beberapa ilustrasi yang ada di novel ini. Ini yang pertama, ada ilustrasi ini. Ini adalah adegan di mana Giovanni mendapatkan ejekan dari teman-temannya soal ayahnya yang gak pulang karena melaut. Selanjutnya ada adegan, bukan adegan sih, terus ada ilustrasi yang mirip sama cover depan novel ini. Lalu ada ilustrasi ini, kemudian ini, dan yang terakhir ada ini. Kalian bisa lihat kalau ilustrasinya secantik ini. Dan ilustrasi ini dibuat oleh ilustrator bernama Pola. Di sini ada nama ilustratornya. Pokoknya dengan ilustrasi itu kalian akan mendapatkan pengalaman baca yang luar biasa, seluar biasa cerita di novel ini. Kemudian aku baru tahu ada fakta menarik mengenai novel yang satu ini. Kalau novel yang satu ini ditulis di tahun 1930-an. Namun di pertengahan penulisan, sang penulis meninggal dunia dan beberapa skrip dari novel ini ada yang hilang. Buku ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah naskah yang sudah direvisi sebanyak 4 kali, yang katanya paling mendekati dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Meskipun imajinasi sang penulis terlampau tinggi sampai aku nggak bisa atau kayak kurang bisa untuk menyeimbangi imajinasinya, tapi entah kenapa selama aku membaca novel ini, yang aku rasakan adalah takjub. Kayak sejauh ini karya-karya penulis Jepang yang pernah aku baca, semuanya selalu memberikan efek yang takjub. Kayak ada ciri khas atau aura yang disampaikan oleh penulis-penulis Jepang dalam karyanya. Itulah yang aku rasakan selama membaca novel-novel dari penulis Jepang. Aku
Aku nggak tahu, tapi ya itulah yang aku rasakan. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama ketika membaca karya-karya dari penulis Jepang? Coba tulis di kolom komentar. Lalu, ketika ketiga penumpang hadir di kereta itu dan bercerita kepada Giovanni dan Campanella, aku langsung bisa menebak apa yang akan terjadi di bab selanjutnya. Dan ya, yang terjadi adalah adegan yang bikin pembaca ternyuh, sedih, melankolis. Pokoknya agak kena lah perasaan aku sebagai pembaca. Dan setelah aku membaca novel ini dari awal sampai akhir, pesan yang aku tangkap dari novel ini adalah janganlah terlalu cepat mengambil kesimpulan atau mengambil penilaian berdasarkan tampilan luar. Karena yang namanya penyesalan selalu datang di akhir. Karena kalau yang datangnya di awal bukanlah penyesalan, melainkan, ya betul, pendaftaran. Hai. Oke. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, karena bisa saja kesempatan yang sedang kita lakoni sekarang adalah kesempatan pertama sekaligus kesempatan yang terakhir. Dan buat teman-teman yang sudah membaca novel ini, boleh banget untuk menceritakan pengalaman baca kalian di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!